Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Sylvia dengan NIM 1803021. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu tugas mata kuliah pemodelan matematika, yang mana dosen pengampunya yaitu Dr. Randa Medierosa MSc. Di sini saya akan menjelaskan tentang model matematika wabah penyakit influenza dengan vaksinasi pada manusia dengan menggunakan metode SIR. Influenza merupakan, atau influenza lebih dikenal dengan kata flu, merupakan virus yang menyerang tenggorokan, yang mana penyakit ini bisa berlangsung antara 3 hari sampai dengan 1 minggu. Adapun gejala penyakit ini yaitu nyeri otot, pegal-pegal, demam, tenggorokan sakit, susah bernapas, dan lain sebagainya. Penyakit ini sudah lama menyebar di Indonesia dan sudah dikenal sejak zaman dahulu kalanya. Penyakit ini menular dengan cara interaksi dengan si penderita. Misalnya kita berjabat tangan dengan si penderita atau kita berbicara dengan si penderita, maka apabila si penderita berbicara dan air liurnya keluar, maka apabila mengenai kita, maka kita akan tertular dengan penyakit influenza ini. Influenza ini dapat disebabkan oleh beberapa virus, yaitu virus A, virus B, dan virus C. Virus A yaitu virus yang sering menyerang manusia, dan virus ini dikenal di antara 3 virus tersebut. Virus A merupakan virus yang lebih berbahaya dibandingkan dengan antara virus B dan virus C. Virus B juga menyerang manusia, tapi tidak separah virus A. Dan virus C yaitu virus yang juga menyerang manusia, tapi risikonya tuh lebih rendah dibandingkan antara virus A dan virus B. Adapun untuk pencegahan influenza dapat dilakukan dengan pengobatan, istirahat yang cukup, banyak minum air putih, dan menggunakan vaksinasi. Vaksinasi ini terbagi 2, ada yang melalui suntikan dan ada melalui semprotan. Tapi lebih banyak orang memilih vaksinasi dalam bentuk suntikan. Ini saya akan menjelaskan tentang skema model matematika dari penyebaran wabah influenza pada manusia dengan vaksinasi, yaitu skemanya sebagai berikut. Nampak kan tulisannya? Di mana N adalah jumlah populasi manusia, S adalah jumlah populasi manusia yang rentan terinfeksi, dan I adalah jumlah populasi yang terinfeksi, R adalah jumlah populasi manusia yang sembuh. Mu adalah jumlah laju kematian diasumsikan sama dengan laju kelahiran. Beta adalah peluang terjadinya kontak interaktif manusia dengan manusia yang terinfeksi. Sedangkan alfa adalah laju kesembuhan yang dialami oleh populasi. C adalah laju penurunan kekekalan tubuh. Dan 1 dikurang P adalah proporsi individu rentan yang terinfeksi.
adalah jumlah populasi yang rentan terinfeksi. Dimana dari skema ini dapat kita bentuk model matematikanya berdasarkan persamaan diferensialnya, yaitu dt sama dengan mu n ditambah cr dikurang mu s dikurang beta ps per n dikali i dikurang 1 dikurang p dikali s. Ini kita asumsikan dengan persamaan 1a. Selanjutnya dt sama dengan beta ps per n dikali i dikurang mu i dikurang alfa i. Ini kita asumsikan dengan persamaan 1b. Selanjutnya drdt sama dengan alfa i ditambah 1 dikurang p dikali s dikurang mu r dikurang cr. Ini kita asumsikan dengan persamaan 1c. Yang mana n sama dengan s ditambah i ditambah r sama dengan 1. Jadi berdasarkan persamaan 1 ini dengan nilai dn per dt nya sama dengan 0, maka dapat kita peroleh persamaan 2-nya sebagai berikut. Turunan dari ds per n per dt sama dengan, kita bagi persamaan 1 ini semuanya dengan n. Berarti mu ditambah cr per n dikurang mu s per n dikurang beta p sn s per n i per n dikurang 1 dikurang p s per n. Sehingga kita peroleh persamaan 2-nya, yaitu turunan dari ds per n per dt sama dengan mu ditambah cr per n dikurang mu s per n dikurang beta p s per n dikali i per n dikurang 1 dikurang p dikali s per n. Selanjutnya persamaan 1b juga kita bagi dengan n. Berarti turunan dari i per n dt sama dengan beta p dikali sn per dikali i per n dikurang mu i per n berarti dikurang mu ditambah alfa i per n. Ini kita asumsikan dengan persamaan 2. Berarti turunan dari i per n per dt sama dengan beta p dikali s per n dikali i per n dikurang, karena
gabung jadinya dikurang mu ditambah alfa dikali 1/n. Selanjutnya persamaan yang 1C dapat juga kita peroleh persamaan 2C, yaitu sebagai berikut. Turunan dari R per N per dt sama dengan alfa dikali 1/n ditambah 1 dikurang P dikali S per N dikurang mu R per N dikurang C R per N. Ini persamaan 2C. Jadi persamaan 1C juga dapat kita peroleh persamaan 2C-nya sebagai berikut. Turunan dari R per N per dt sama dengan alfa dikali 1/n ditambah 1 dikurang P dikali S per N dikurang mu dikali R per N dikurang C dikali R per N. Kita peroleh persamaan 2C. Selanjutnya kita peroleh S per N ditambah I per N ditambah R per N sama dengan 1. Ya. Untuk lebih memudahkan kita di persamaan 2A, maka dapat kita asumsikan S kecil sama dengan S per N, I kecil sama dengan I per N, R kecil sama dengan R per N. Sehingga karena kita menjadikan persamaan 2A ini lebih sederhana, maka dapat kita peroleh persamaan ketiga, yaitu sebagai berikut. ds per dt sama dengan mu ditambah C per R kecil C dikali R kecil dikurang mu dikali S kecil dikurang beta P kali S dikali I dikurang 1 dikurang P dikali S kecil. Kita peroleh persamaan 3A. Selanjutnya untuk persamaan 3B, dI per dt sama dengan beta P dikali S kecil dikali I kecil dikurang mu ditambah alfa dikali I kecil, sehingga kita peroleh persamaan 3B. Selanjutnya untuk persamaan 3C, kelas selanjutnya yaitu titik ekuilibrium bebas penyakit, yang mana ada teorema 1 yang menjelaskan R0-nya sama dengan beta P dikali mu ditambah C per mu ditambah alfa dikali mu ditambah C mu ditambah C ditambah 1 dikurang P, dimana apabila R0-nya kecil dari 1, maka kita peroleh persamaan titik ekuilibriumnya sebagai berikut. Itu
R sama dengan mu ditambah C per mu ditambah C ditambah 1 dikurang T koma 0 koma 1 dikurang T per mu ditambah C ditambah 1 dikurang T. Jika R0-nya besar dari 1, maka persamaan titik ekuilibriumnya memiliki dua titik, yaitu titik bebas penyakit dan titik tidak bebas penyakit, yang mana ini kita simbolkan dengan Q1. Jadi S, I, R sama dengan mu ditambah alfa per PKP koma mu ditambah alfa dikali mu ditambah alfa per selanjutnya yaitu 1 dikurang P mu ditambah alfa dikali mu ditambah C ditambah 1 dikurang T per PKP mu ditambah C ditambah 1 dikurang T. Jadi teorema 1 ini dapat kita buktikan sebagai berikut. Maka kita asumsikan bahwasanya titik ekuilibrium dari ds per dt, di per dt, df per dt sama dengan 0 pada persamaan persamaan 3, sehingga kita peroleh persamaan 4. Kita peroleh persamaan 4 sebagai berikut. Berarti mu ditambah CR dikurang mu S dikurang beta dikali P dikali S dikali I dikurang 1 dikurang P dikali S sama dengan 0. Kita asumsikan dengan persamaan 4A. Yang kedua yaitu beta dikali P dikali S dikali I dikurang mu ditambah alfa dikali I sama dengan 0. Kita asumsikan dengan persamaan 4B. Selanjutnya alfa I ditambah 1 dikurang P dikali S dikurang mu ditambah C
dikali R sama dengan 0. Dan buat dengan persamaan 4C. Nanti S kecil ditambah I kecil ditambah R kecil sama dengan 1. Jadi dari persamaan 4B kita peroleh berarti beta dikali P dikali S dikali I dikurang mu ditambah alfa dikali I sama dengan 0. Jika dan hanya jika I dikali beta dikali P dikali S dikurang mu ditambah alfa K dapat sama dengan 0. Berarti dapat kita asumsikan I sama dengan 0, beta dikali P dikali S dikurang mu ditambah alfa sama dengan 0. I sama dengan 0, maka S sama dengan alfa ditambah mu per beta P. Berarti jika dan hanya jika I sama dengan 0 ekuivalen dengan S sama dengan mu ditambah C per beta P. Sekarang kita asumsikan bahwasannya I-nya sama dengan 0. Atau kasus I sama dengan 0. Pada saat I sama dengan 0, I sama dengan 0, maka kita substitusikan pada persamaan cos 4C. Yaitu persamaan 4C ini kita asumsikan I-nya sama dengan 0. Alfa dikali I ditambah 1 dikurang P dikali S dikurang mu ditambah C dikali R sama dengan 0. Berarti alfa dikali 0 ditambah 1 dikurang P dikali S dikurang mu ditambah C dikali R sama dengan 0. Maka persamaan menjadi 1 dikurang P dikali S dikurang mu ditambah C dikali R sama dengan 0. Karena pada persamaan 4C persamaan 4C merupakan populasi manusia yang sembuh maka kita akan mencari nilai M-nya sebagai berikut. Berarti 1 dikurang P dikali S dikurang mu ditambah C kali R sama dengan 0. 1 dikurang P dikali S sama dengan mu ditambah C kali dengan R. Sehingga
R sama dengan 1 dikurang P dikali S per mu ditambah C. Kita peroleh nilai R-nya yaitu 1 dikurang P dikali S per mu ditambah C. Nilai R yang kita peroleh ini kita substitusikan pada persamaan S ditambah I ditambah R sama dengan 1. Berarti S ditambah I-nya tadi kan kita dapat I-nya 0. Berarti kita masukkan I-nya sama dengan 0 ditambah nilai R-nya 1 dikurang P dikali S kali S per mu ditambah C. Tambah C sama dengan 1. S sama dengan 1 dikurang P dikali S per mu ditambah C. Sehingga S sama dengan mu ditambah C dikurang 1 dikurang P dikali S per mu ditambah C. Maka S sama dengan mu ditambah C per mu ditambah C ditambah 1 dikurang alfa. Sehingga kita peroleh nilai S-nya yaitu mu ditambah C per mu ditambah C ditambah 1 dikurang P. Jadi dari nilai R yang kita peroleh tadi masih ada variabel S, maka kita substitusi kembali atau kita proses kembali sehingga kita peroleh nilai R yang barunya yaitu R sama dengan 1 dikurang P per mu ditambah C ditambah 1 dikurang P. Maka dapat kita peroleh nilai R-nya, nilai S-nya, dan nilai I-nya. Sehingga terbukti bahwasannya teorema 1 ini mengatakan nilai SIR untuk kinolnya yaitu kino atau S, I, R sama dengan mu ditambah C per mu ditambah C ditambah 1 dikurang alfa, 0, 1 dikurang P per mu ditambah C ditambah 1 dikurang P. Sehingga teorema 1 terbukti untuk R kecil sama dari 1, titik F memiliki satu buah titik ekuilibrium bebas penyakit yaitu mu ditambah C per mu ditambah C ditambah 1 dikurang P, 0, 1 dikurang P per mu ditambah C ditambah 1 dikurang P. Sekarang untuk kasus I-nya tidak sama dengan 1 atau I-nya besar dari 1, yaitu I tidak sama dengan 0. Yaitu dari analisis yang sudah kita lakukan, kita peroleh nilai S-nya yaitu yang ini. Berarti nilai S-nya sama dengan mu ditambah beta per mu ditambah alfa per beta dikali P. Kita substitusikan ke persamaan 4C. Di persamaan 4C yaitu yang ini. Berarti mu alfa dikali I ditambah 1 dikurang P dikali S ditambah mu ditambah C dikali R sama dengan 0. Ini persamaan 4C tadi. Sekarang kita asumsikan nilai S-nya. Alfa dikali I ditambah 1 dikurang P dikali
mu ditambah alfa per beta P ditambah mu ditambah C dikali dengan R sama dengan 0. Berarti alfa dikali I ditambah 1 dikurang P dikali mu ditambah alfa per beta dikali P sama dengan mu ditambah C dikali dengan R. Selanjutnya kita akan mencari nilai R-nya, sehingga kita peroleh nilai R sama dengan mu ditambah C sehingga kita peroleh nilai R alfa dikali I ditambah 1 dikurang P dikali alfa ditambah mu per beta dikali P per mu ditambah C. Sehingga kita peroleh nilai R-nya yang mana kita kali dengan beta P. Semua asumsi ini berarti R sama dengan beta dikali P alfa I ditambah 1 dikurang P dikali beta P R sama dengan beta P dikali alfa dikali I ditambah 1 dikurang P dikali beta dikali P per mu ditambah C dikali beta P. Sehingga kita peroleh nilai R-nya ini. Maka nilai R ini kita substitusikan pada persamaan 4A yang persamaannya ini. Maka mu ditambah C kali R, mu ditambah C dikali R dikurang mu dikali S dikurang beta dikali P dikali S dikali I dikurang 1 dikurang P dikali S sama dengan 0. Ini persamaan 4A. Berarti nilai R-nya kita substitusikan, berarti mu dikali C dikali nilai R-nya beta dikali P dikali beta dikali P dikali S dikali I ditambah 1 dikurang P dikali beta P per mu ditambah C dikali beta dikali P dikurang mu S dikurang beta P dikali S dikali I kurang 1 dikurang P dikali S sama dengan 0. Ya kan? Selanjutnya kita lakukan analisis terhadap persamaan 3 menggunakan matriks Jacobi, yang mana matriks Jacobinya dilambangkan dengan J dalam kurung I sama dengan baris pertama kolom pertama diperoleh min mu dikurang beta dikali P dikali I dikurang 1 dikurang P. Baris pertama kolom kedua kita peroleh min beta dikali P dikali S. Baris pertama kolom ketiga kita peroleh C. Dan baris kedua kolom pertama kita peroleh beta dikali P dikali I. Baris kedua kolom kedua kita peroleh beta dikali P dikali S dikurang
dalam kurung mu ditambah alfa, dan baris kedua kolom ketiga kita peroleh 0. Baris ketiga kolom pertama kita peroleh 1 dikurang P, baris ketiga kolom kedua kita peroleh alfa, dan baris ketiga kolom ketiga kita peroleh min dikali dalam kurung mu ditambah C, di mana dengan Q-nya sama dengan S, I, R. Selanjutnya yaitu teorema 2, yang mana diberikan nilai R0-nya sama dengan beta dikali P dikali dalam kurung mu ditambah C per dalam kurung mu ditambah C dikali dengan mu ditambah C ditambah dalam kurung 1 dikurang P. Berdasarkan nilai R0 tersebut, maka jika R0-nya kecil dari 1, maka titik equilibriumnya bebas penyakit atau Q0 stabil asimtotis lokal. Jika R0-nya kecil dari 1, maka titik equilibrium bebas penyakit P0 tidak stabil dan tidak equilibrium bebas penyakit Q1 stabil asimtotis lokal. Selanjutnya, teorema 2 tersebut akan kita buktikan, di mana nilai eigen dari matriks Jacobi yang dilambangkan dengan J0 dicari dengan menyelesaikan determinan dari J0 dikali dengan lambda dikali dengan identitas, sehingga kita peroleh lambda satunya sama dengan min mu, lambda 2-nya sama dengan min dikali dalam kurung mu ditambah C ditambah dalam kurung 1 dikurang P. Dan lambda 3-nya kita peroleh beta dikali P dikali mu ditambah C dikurang mu dikurang alfa dikali dengan mu ditambah C ditambah 1 dikurang P per mu ditambah C tambah 1 dikali dengan 1 dikurang P, atau sama dengan R0 dikurang 1 per dalam kurung mu ditambah alfa dikali dengan mu ditambah C ditambah 1 dikurang P dikuadratkan. Dari nilai eigen tersebut jelas bahwa nilai lambda 1 dan lambda 2 negatif, sedangkan lambda 3 bernilai negatif jika R0 kecil dari 1 dan bernilai 0 jika R0 sama dengan 1, dan bernilai positif jika R0 besar dari 1. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh titik Q0 stabil asimtosis lokal apabila R0-nya kecil dari 1 dan tidak stabil asimtosis apabila R0-nya besar dari 1. Berdasarkan persamaan karakteristik yang diperoleh dari J dalam kurung Q1 adalah 1 per mu ditambah alfa ditambah C dikali dengan dalam kurung mu ditambah lambda dikali dengan K2 dikali lambda kuadrat ditambah K1 dikali lambda ditambah K0 sama dengan 0. Dengan nilai K2 sama dengan mu ditambah alfa ditambah C, K1 sama dengan beta dikali P dikali dalam kurung mu ditambah C ditambah C dikali dalam kurung mu ditambah C ditambah 1 dikurang P. K0 sama dengan dalam kurung mu ditambah alfa ditambah C dikali dengan beta dikali P dikali dalam kurung mu ditambah C dikurang dalam kurung mu ditambah alfa dikali dengan dalam kurung mu ditambah C tambah 1 dikurang P tutup kurung. Karena parameter dalam model bernilai positif, maka K1 dan K2 bernilai positif. K0 bernilai positif apabila R0 besar dari 1. Persamaan karakteristik tersebut memberikan nilai eigen sebagai berikut. Lambda 1 sama dengan min mu, lambda 2 sama dengan min K1 dikurang akar dari K1 kuadrat dikurang 4 dikali K2 dikali K0 per 2K2. Sedangkan lambda 3 kita peroleh min K1 ditambah akar dari K1 kuadrat dikurang 4 dikali K2 dikali K0 per 2K2. Jelas bahwasanya lambda 1 kecil dari 0 dan K1 kuadrat besar dari K1 kuadrat dikurang 4 dikali K2 dikali K0. Karena 4 dikali K2 dikali K0 besar dari 0. Jadi, lambda 2 dan lambda 3 selalu mempunyai bagian bilangan real negatif jika R0 besar dari 1. Jika Q1 stabil asimtosis lokal apabila R0-nya besar dari 1. Itu penjelasan dari saya mengenai
model matematika wabah penyebar penyakit influenza dengan vaksinasi pada manusia menggunakan metode SIR. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.